Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Explore Pati. Oke, ini jalannya masih bergerod Oh, nah ini ya sudah halus ini. Oh, di video kali ini saya berada di Desa Sidokerto, tepatnya di perumahan RSS Sidokerto ya. Menuju ke mana ini? Ke Kampung Londo. Kampung Londo itu sebuah destinasi wisata kuliner ya teman-teman semuanya, yang ada di Desa Panggung Royong, Kecamatan Wedari Jaksa. Oh, oke, sebelumnya selamat sore buat teman-teman semuanya yang ada di jalan maupun dimanapun berada. Terima kasih sudah support channel ini, dan juga semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Oke, kita perjalanan santai dulu karena masih di dalam desa ya, tapi ini berada di perkotaan. Jadi isinya perumahan-perumahan. Oh, kita belok kanan, masih ada perumahan-perumahan yang banyak sekali. Jadi apa mau bicara apa ini? Ada topik apa ini ya? Oh iya, mau ini. Kemarin habis backup kasus-kasus. Kalau kemarin kan kasusnya Afif Maulana ini. Kalau hari ini kita backup apa ya ini? Backup kasus yang sempat ramai dan sempat booming ya di netizen Konoha. Oh, netizen Indonesia, yaitu kasusnya Vina, pembunuhan Vina dan Eki. Oke, dan ini saya sedang di jalan raya, sudah masuk jalan raya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, dan sebelah kanan itu ada Polresta Pati. Tuh sebelah kanan, dan sebelah kiri SMA apa SMK ya, lupa ya. Oh, udah nggak kelihatan. Oke, lampu merah. Ini kalau sore di sini memang lumayan padat ya, lumayan ramai karena pada pulang kerja, pulang sekolah dan lain-lain. Tuh. Tadi dari Sidokerto baru apa namanya habis ambil cetakan banner mau dipasang nanti malam. Oke, kita lanjut lagi dari apa namanya berbincang-bincang yang kagak guna. Oh, itu merespon kasusnya Peggy Setiawan ya. Jadi nanti kita kasih judul apa ini biar menarik. Oh iya, ada. Jadi dari polisi kan sudah ada beritanya, terus dari pihak pengacara sudah ada beritanya. Nah, ini yang belum ada beritanya ini respon dari geng motor. Oh. Jadi sebelum saya memberikan respon, saya harus bentuk dulu ini geng motornya ini. Jadi ya kan saya juga pengendara motor ya, keseharian sering bepergian dengan motor, jadi bolehlah bikin apa namanya bikin geng motor gitu ya. Untuk sementara saya ketuanya, saya sekretarisnya, bendaharanya, sekaligus saya juga anggotanya gitu ya. Jadi tinggal dikasih nama ini.
ketua, sekretaris sama anggota ini ropel jadi satu orang. Apa ya namanya ya, kalau di Cirebon itu ada nama ekstasi kayaknya. Nah, karena channel saya namanya Explore Party, jadi geng motor saya namakan XP. Oh, Explore Party itu. Oke, kembali lagi. Jadi kemarin itu sempat ramai ya teman-teman semua, kasusnya Vina sama pembunuhan Vina sama Eki gitu ya. Jadi sempat ramai, sempat menjadi perbincangan netizen Indonesia juga. Yang ramainya lagi tuh bukan pembunuhannya, tapi proses mencari pelakunya gitu ya, yang ternyata salah tangkap atau tidak terbukti itu, yang saat diuji di pra peradilan gitu. Jadi Mas Peggy Setiawan ini seorang kuli bangunan yang tidak tahu apa-apa, dan ceritanya itu pada saat kejadian dia sedang berada di Bandung, sedang mengerjakan satu proyek rumah bersama teman-temannya. Terus bulan kemarin entah kenapa dia tuh katanya digerebek gitu di rumahnya, ditangkap, terus diadili dan menjadi tersangka, ditahan selama kurang lebih 48 atau lebih ya, mungkin 48 hari kayaknya di penjara gitu. Nah, karena banyak kejanggalan-kejanggalan, mulai dari Peggy-nya sendiri memberikan statement di rilis pers bahwa dia bukan pelakunya, terus menjadikan apa ya, statement itu menjadikan kegaduhan atau keramaian di sosial media khususnya, yang pada akhirnya menggerakkan beberapa pengacara untuk menyelidiki lebih lanjut apakah Peggy Setiawan ini benar pelakunya atau tidak gitu. Dan ternyata dari hasil penyelidikan tim pengacara ya, ternyata Peggy Setiawan ini tidak terbukti sebagai tersangka gitu, karena pada saat pembunuhan beliau sedang berada di Bandung, dan itu pun juga saksi mata, saksi dekat juga sangat banyak sekali dari pihak Peggy. Terus karena rame dari pengacara mengajukan namanya pra peradilan untuk diuji lagi bukti-bukti validnya yang sudah dicari oleh penyidik, apakah bukti ini benar atau valid atau tidak gitu. Dan saat di pra peradilan kemarin, alhamdulillah Peggy Setiawan dibebaskan karena tidak bersalah gitu. Lalu kok bisa gitu ya? Dan ini juga menjadi koreksi untuk penyidik gitu. Kok bisa salah tangkap? Kok bisa salah tangkap? Itu proseduralnya saat penyelidikan itu seperti apa, bagaimana, dan ya prosesnya bagaimana kan gitu, mengapa gitu ya kan, kok bisa salah tangkap gitu. Dan lucu sih. Dan yang pada dasarnya itu ada 3 DPO. Yang pertama Peggy Perong atau yang ketangkap ini lah. Terus yang kedua siapa, yang ketiga siapa saya lupa ya namanya. Tapi yang kedua tadi dinyatakan
DPO victim, artinya itu memang nggak ada orangnya gitu. Jadi cukup satu orang saja yang ditangkap, yaitu Peggy itu. Tapi yang ditangkap bukannya Peggy Peron, tapi Peggy Setiawan. Ya lucu juga sih. Dan kemarin juga saya sempat lihat di YouTube-nya siapa tuh yang botak Deddy Kombuser. Nah itu kan ada pengacara dan Mas Peggy juga diundang di situ untuk menjelaskan itu kasusnya seperti apa gitu kan gitu. Sudah dijelaskan sama Mas Tony, dicek aja di YouTube-nya Mas Deddy Kombuser ya. Itu sudah dijelaskan bahwasanya karena bukti yang dibawa oleh penyidik itu juga hanya mengandalkan saksi, bukan bukti yang kuat gitu. Jadi ada bukti yang lebih kuat daripada saksi, apa ya namanya ya, contohnya CCTV lah, CCTV. Jadi sebetulnya kan kalau mau buka CCTV dan dipertontonkan di publik atau untuk bahan aja lah, untuk bahan barang bukti itu kan clear, seharusnya clear, tapi katanya itu tidak dibuka. Kalau CCTV-nya memang ada, cuma videonya itu tidak dibuka dan tidak dipublish gitu. Nah itu yang menjadi rancu gitu kan. Tiba-tiba BAP Peggy Setiawan digerebek ke rumah, terus di BAP, terus dijadikan tersangka tanpa, hanya dengan modal saksi siapa namanya Aib itu, udah itu aja gitu. Makanya banyak yang tidak terima gitu. Nah menyikapi hal apa namanya semua itu ya, merespon dari saya pribadi ini selaku ketua geng motor. Wah, yang pertama saya ucapkan selamat untuk Mas Peggy Setiawan dan tim pengacara, sekaligus ucapan terima kasih untuk netizen Indonesia yang gemercep. Wah, sangat cepat, satset, melebihi BNN. Jadi sangat cepat dan menjadikan isu publik kan gitu, mendapatkan yang namanya atensi kalau nggak salah. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih yang membuat film Vina gitu. Kalau saja film-film itu tidak dirilis ya, kalau tidak dirilis terus salah tangkap, terus dihukum mati kan kacau gitu. Cuma yang jadi pertanyaan saya ini, ada apa gitu ya, kok sampai salah tangkap kayaknya. Dan menurutnya Mas Tony ini yang di podcastnya Mas Deddy Kombuser itu, dia mengandai-andaikan bahwasanya ini pasti ada kasus yang lebih besar gitu yang tidak boleh terbongkar, karena penyidik menghalalkan segala cara untuk mencari pelaku dan menyelesaikan, sehingga nanti itu beberapa bulan sudah hilang lagi isu itu. Jadi seolah-olah itu kayak sudah di skenario ya, sudah di setting gitu. Tapi kalau di skenario kan pasti ada sesuatu di balik skenario itu yang ditutup-tutupi. Nah makanya itu kira-kira apa ini ya, kok bisa tertutup gitu di kasus ini ya, kita nggak ada yang tahu lah ya, ada yang tahu cuma Tuhan yang maha tahu bagaimana proses-prosesnya gitu. Yang jelas saya dari ketua geng motor XP,
mengucapkan selamat-selamat untuk saudara kita yang sudah mendapatkan keadilan, yaitu Peggy Setiawan. Semoga setelah ini menjadi pribadi yang normal kembali gitu ya Mas ya. Terkait polisi tadi ya memang perlu dievaluasi. Semoga dari Kapolri turun tangan untuk mengevaluasi oknum-oknum polisi yang seperti ini ya, kok sampai salah tangkap gitu. Oke, jadi itu tanggapan saya. Saya mengucapkan terima kasih dan perlunya polisi untuk sekolah kembali lah. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini sudah sampai di mana ini ya? Di Kecamatan Medari Jaksa ini kayaknya ini. Oke, masuk. Nah, sudah sampai ke Desa Panggung Royong. Kita menuju Kampung Londo. Londo itu bukannya kampung yang penuhnya dengan bule-bule ya, tapi Londo itu kepanjangan dari Kulon Deso. Jadi memang posisi destinasi wisatanya itu berada di sebelah barat desa itu, makanya dinamakan Londo. Londo itu apa tadi namanya? Kampung Londo itu Kulon Deso gitu ya. Jadi ditempatkan di sebelah kulon, tepatnya di lapangan gitu. Oke, belok kiri. Tadi ada ibu-ibu ya yang belok, yang rating kanan tapi mah berhenti di sebelah kiri. Ya benar cuma ya agak bahaya ya Bu. Oke, sebentar lagi sudah sampai. Ini sudah di sebelah barat desa. Nah, itu dia masih dalam proses pembangunan ya ini. Sudah masuk ke daerah sawah. Nah, itu dia Kampung Londo, destinasi wisata kuliner. Untuk akses jalannya ini masih dalam perbaikan kayaknya. Masih belum di apa-apain gitu. Oke, sampai di sini dulu ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mensupport channel ini, memberikan dukungannya. Saya masih belajar, tetap pasti banyak koreksi lah ya, banyak koreksi. Dan itu saja. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.